jumlah kendaraan. Kalau tadi 9.300 itu yang ada di data kita, separuh nih kita jalankan. Kita berharap memang mereka Komisi 5 itu datang, bagaimana mereka perbaiki jalan yang rusak itu. Karena itu komisi bidang mereka. Jadi kalau mereka paksakan misalnya, ini gubernur loh, saya bilang izin tambang di Menteri SDM, yang ngasih kuotanya Menteri SDM, jalannya jalan nasional dan polisi, dia berhak melarang ya Menteri PU, kalau turasinya Menteri Perhubungan, bukan saya. Izin tambangnya juga Menteri, jadi saya gimana? Kalau saya mengatur lalu lintasnya oke, itu pun dengan kepolisian, saya nggak punya hak, ya kan? Nah itu ya sebenarnya semua kita inilah bernegara, bahwa tambang ini yang ngasih izin negara, jalan ke jalan negara. Nah, mari kita dengan baik kita urus sama-sama, itu aja itu. Nah, kita bekerja, insya Allah, saya yakin 2024 sudah selesai berapa ruas tambang yang jalan yang kita akan sedang ini lagi proses semuanya. Butuh waktu karena PRD sudah lama sekali, jauh sebelum saya sudah ini masalah, saya masuk nggak mungkin selesai. Kita kerjakan, jangan selesai insya Allah. Hari ini kita rapat dengan Pak Menteri Perhubungan, Menteri SDM dan Pak Dirjen, ya. Saya, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak saya juga dari jajaran kami, ada Pak Menteri Komisi 5. Nah intinya adalah semua persoalan sudah jelas semuanya, tapi yang penting solusinya yang penting kan. Nah jadi kesimpulannya akhir bulan ini Pak Menteri akan rapat di Jambi khusus dengan mengundang para pemilih IUP. Ya, dan kita sampaikan bahwa kalau seandainya pemilih IUP atau penambang ini bisa mendisiplinkan para sopirnya melalui transporter tadi, ini bisa membantu kita. Selama ini kan kita lihat bahwa tidak disiplinnya para sopir. Sopir itu di bawah kendali transporter. Transporter itu berkontrak dengan pemilih IUP, kan? Nah mereka pasti bisa memaksakan bahwa kalau Anda ingin kontrak dengan saya, patuhi ini, ya kan? Ini patuhi. Pertama sopir disiplin. Berapa jumlahnya yang bisa sehari lewat? Mana stikernya? Usia lain kendaraannya usia berapa? Satu kendaraan tidak boleh di bawah 2012 bawah. Nah, yang ketiga tadi jumlah tonase kan bisa berapa? Timbang portable di tempat tambang. Jadi ketika dilepas nanti truk itu beratnya sudah sama semuanya. Itu yang kita harapkan kan. Artinya kembali kita minta penegasan dari kementerian terhadap para pemilih. Nah, yang kedua, kita minta juga LKS-nya. Nah, memang kita bisa kontrakkan paling truk misalkan. Kadang-kadang kontrak antara TOKS dengan pemilih IUP juga, ya kan? Nah, ketika TOKS sudah berkontrak dan pemilih IUP itu misalnya sebulan 1.000 ton, nah akhirnya terjadilah pemaksaan kondisi untuk menutupi 1.000 ton itu masalah saja. Tapi ceritanya hari ini ada apa yang kita bahas, tentu tidak mungkin tanpa jalan batubara yang khusus. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Artinya dari kementerian tadi Perhubungan sama ISDM ya, itu membahas soal jalan khusus Pak ya? Jalan khusus dan transportasi dan bagaimana nanti jangka pendek dengan macam-macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Hamdi dengan NIM B1B121068 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai analisis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam pemberlakuan Kota Tambang Batubara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemerintahan daerah. Baiklah, langsung saja.
Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam sekaligus komoditi terbesar yang bernilai jual tinggi, yaitu tambang batu bara. Tercatat bahwa kawasan batu bara yang terdapat di Provinsi Jambi seluas 10.332 hektar, dengan pembagian wilayah di 7 kabupaten di Provinsi Jambi, dan salah satunya adalah Kabupaten Batanghari dengan luas 3.326 hektar. Selain itu, sudah terlihat jelas bahwa Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki kekayaan potensial sebagai faktor pendukung perekonomian provinsi. Dalam mengklasifikasikan jenis alur pemanfaatan batubara, perlu diperhatikan hal berikut seperti akses jalan, tonase atau muatan, kota, dan perizinan terkait tambang batubara yang berlaku di setiap daerah atau provinsi yang memiliki komoditi tambang batubara. Kali ini saya akan membahas terkait masalah kota tambang batubara di Jambi ini, mulai dari total keseluruhan kota yang dimiliki, kota produksi yang akan dikirim, hingga bagaimana kota batubara tersebut bisa memiliki dampak yang besar bagi Provinsi Jambi. Berkaitan dengan kota tambang batubara, maka instansi terkait yang menangani masalah tersebut adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana instansi ini mengurus serta menaungi segala jenis komoditi yang menghasilkan energi baru dan tak terbarukan. Seperti contohnya adalah tambang batubara ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Gubernur Provinsi Jambi, yaitu Dr. Haji Al-Haris Sos MH dalam rapat koordinasi pembahasan penertiban dan penyelesaian angkutan batubara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta Pusat. Teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penyediaan kota tambang batubara secara umum berdasarkan pada yang pertama, yaitu konsep batubara, melihat dari pembatasan jumlah pasokan batubara yang akan diproduksi atau diekspor dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, dari teori pengaturan pasokan, kota batubara digunakan untuk mengatur pasokan batubara di pasar dengan membatasi jumlah produksi atau ekspor batubara. Pemerintah terkait ataupun Dinas ESDM dapat mengendalikan jumlah yang tersedia di pasar dan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjaga stabilitas harga dan mencegah fluktuasi. Dan yang ketiga adalah teori lingkungan. Dalam hal ini, kota digunakan untuk membatasi eksploitasi batubara yang berlebihan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara akibat debu dari batubara. Dan yang keempat adalah teori diversifikasi energi. Pemerintah berencana ingin mengurangi ketergantungan pada batubara sebagai sumber energi utama dan mendorong penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan mudah didapat. Dengan membatasi produksi dan ekspor batubara, pemerintah dapat mendorong pengembangan dan penggunaan sumber energi alternatif. Peran utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu yang pertama adalah perumusan kebijakan. Hal ini meliputi perumusan kebijakan energi, pengelolaan sumber daya mineral, keberlanjutan lingkungan, dan sektor ketenaga kelistrikan. Dan yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan. Hal ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya mineral, termasuk batubara, minyak, gas, dan mineral lainnya. Dan yang ketiga adalah pengembangan sumber daya energi fosil, yaitu mencakup pengelolaan sumber daya energi fosil seperti minyak, gas, dan batubara, serta pengembangan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, hidro, geothermal, dan biomasa. Dan yang keempat adalah pengawasan ketahanan energi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas dalam memastikan ketahanan energi nasional yang melibatkan pengawasan pasokan energi, diverifikasi sumber energi, pengembangan infrastruktur energi, serta perencanaan dan pengelolaan krisis energi. Yang kelima adalah pengelolaan lingkungan. Hal ini mencakup penilaian dampak lingkungan, pengendalian polusi, perlindungan ekosistem, dan pemantauan kebutuhan
terhadap regulasi lingkungan. Yang keenam adalah penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berperan dalam menyediakan informasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang energi dan sumber daya mineral. Yang ketujuh adalah kerjasama internasional. Hal ini mencakup negosiasi perjanjian bilateral dan atau multilateral, partisipasi dalam forum internasional, pertukaran informasi, dan kolaborasi dalam pengembangan teknologi energi. Yang kedelapan adalah pengaturan kebijakan. Mereka dapat menetapkan kota produksi batubara untuk setiap perusahaan tambang berdasarkan berbagai faktor seperti potensi cadangan, efisiensi produksi, dan kebutuhan pasar. Dan yang kesembilan adalah monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas produksi batubara untuk memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi kota yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah pengendalian ekspor. Pengendalian ekspor batubara dengan membatasi jumlah batubara yang diizinkan diekspor. Hal ini dapat dilakukan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik terlebih dahulu sebelum batubara diekspor. Dan yang terakhir adalah penelitian dan inovasi. Dinas SDM dapat mendukung penelitian dan inovasi di bidang energi untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi masalah ketersediaan kota batubara. Mereka dapat mengalokasikan dana penelitian, menjalin kerjasama dengan institusi penelitian, dan mendorong pengembangan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Berdasarkan pernyataan langsung dari Bapak Novaizal selaku Kabid Pertambangan Jambi bahwa jumlah produksi kota batubara secara keseluruhan yang dihitung mulai dari Januari sampai Maret 2023 sebanyak 3,7 ton, dengan total bersih kota produksi batubara Provinsi Jambi sepanjang tahun 2023 maksimal sebesar 30 ton per tahun. Berdasarkan hasil wawancara terkait pemenuhan kota batubara Jambi sekisar pada 2021 dan 2022 dan 2023 ini sempat mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat. Dengan alasan harga nilai jual batubara tengah naik, maka pemegang IUP atau izin usaha pertambangan atau perusahaan swasta pun mengajukan izin untuk menaikkan kota produksi dan ekspor kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, sedikit informasi terkait dengan jumlah kota untuk muatan satu mobil truk adalah sebesar 8 ton per mobil. Kenaikan nilai jual batubara jika kota produksi batubara dapat dinaikkan dari 30 juta ton per tahunnya, sehingga jika dirupiahkan maka Provinsi Jambi mendapatkan sekitar 163 triliun dengan total kota yang diberikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 17,3 juta ton berdasarkan data Minerba November 2022. Disebutkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa Provinsi Jambi terdapat cadangan mineral batubara sebesar 1,9 miliar ton. Hal ini pun disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, yaitu Hari Adria. Pernyataan lainnya adalah jika produksi batubara mencapai 19 juta ton per tahun, maka total jumlah batubara Provinsi Jambi dan akan diperkirakan habis sekitar 100 tahun ke depan. Sehingga hal ini memberikan dampak perekonomian Provinsi Jambi yang tergolong aman karena memanfaatkan sumber daya mineral batubara di luar dari pengeksploitasian jumlah kota batubara yang ditentukan. Adapun pengaruh kenaikan kota batubara terhadap harga produksi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama adalah penawaran yang lebih tinggi. Dengan adanya penawaran yang lebih tinggi di pasar, terutama jika permintaan tetap stabil, kemungkinan harga batubara akan cenderung menurun. Penawaran yang lebih tinggi dapat mempengaruhi harga produksi dengan menekan harga jual batubara. Dan yang kedua adalah biaya produksi yang lebih rendah. Jika kenaikan kota batubara didukung oleh peningkatan efisiensi produksi dan penurunan biaya operasional, hal ini dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih mudah atau yang lebih rendah. Di dalam hal ini, harga produksi dapat
turun karena perusahaan dapat mengurangi biaya produksi mereka dan meningkatkan margin keuntungan mereka. Yang ketiga adalah persaingan yang lebih ketat. Dengan adanya peningkatan kota batubara, persaingan di antara produsen batubara dapat menjadi lebih ketat untuk mempertahankan pasar atau meningkatkan penjualan. Produsen mungkin akan menurunkan harga produksi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan harga batubara secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah dampak pasar dari permintaan. Selain kota batubara, faktor-faktor lain seperti permintaan domestik dan internasional, kebijakan energi, dan harga bahan bakar lainnya juga dapat mempengaruhi harga produksi batubara. Jika permintaan batubara tetap tinggi atau meningkat, meskipun ada kenaikan kota, harga produksi mungkin tetap stabil dan bahkan naik. Masalah terkait kota batubara di Jambi. Salah satu masalah krusial saat ini terkait kota batubara adalah pemerintah Provinsi Jambi mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan produksi kota batubara karena mengakibatkan kemacetan parah dan memakan ruas jalan. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Jambi, Bapak Haji Syarif Fasa dalam menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi, serta Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 54 Tahun 2023 tentang pembentukan tim terpadu penertiban lalu lintas angkutan jalan. Wali Kota Jambi menilai bahwa pemerintah pusat harus menurunkan kota batubara Jambi agar kendaraan muatan batubara tidak menimbulkan kemacetan di Kota Jambi. Serta alasan karena area Kota Jambi bahkan lokasi tambang batubara, karena berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada November 2022, Jambi hanya memproduksi kota batubara sebesar 17,57 juta ton saja, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 ini yang telah melampaui besar 30,29 juta ton. Bentuk kerjasama atau afiliasi terkait kota batubara di Jambi. Salah satu bentuk kerjasama terkait kota batubara adalah antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan usaha milik negara BUMN, yaitu PT PLN Persero, Pembangkit Listrik Tenaga Negara. Pembangkit listrik negara tercatat bahwa sebanyak 25% dari total jumlah kota batubara setiap provinsi, termasuk Provinsi Jambi, harus dialokasikan untuk teknologi EBT, energi baru dan terbarukan. Hal ini tercantum pada siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 139/04/04/SJI/2023 tertanggal 24 Maret 2023. Selain itu, terdapat dua anak perusahaan PT PLN Batubara yang pernah bekerja sama dan beroperasi di Jambi, yaitu PT Bangun Persada Jambi Energi yang berlokasi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Perusahaan ini bergerak untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Untuk perusahaan kedua adalah PT Jambi Prima Coal. Selain bergerak di bidang pengelolaan batubara, perusahaan ini juga bergerak di bidang transportasi serta penyimpanan batubara. Namun kedua perusahaan tersebut telah dicabut izin usaha pertambangannya karena melebihi batas kota yang telah ditentukan, yang awalnya 600.000 ton menjadi lebih dari 100 juta ton kota batubara. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwa dalam pengelolaan batubara sangatlah sulit, mulai dari pembagian serta pengelompokan surat izin tambang, tonase kota, serta akses jalan, dan permasalahan tersebut dikelola dan dinaungi oleh Kementerian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Analisis ini membahas terkait masalah kota tambang batubara mulai dari produksi serta pendistribusian kota batubara yang ada di Provinsi Jambi, yang dinilai persediaan batubara di Jambi tidak akan habis hingga 1 abad mendatang. Di balik melimpahnya komoditas sumber daya alam yang bernilai jual mahal, pasti ada masalah ataupun mengalami breakdown, ya, karena melebihi kapasitas kota yang sudah ditentukan. Baik, mungkin hanya itu saja analisis yang dapat saya sampaikan mengenai kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam pemberlakuan kota tambang batubara di Jambi.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.